المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أولا حياني نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli, di mana dalam bahasa Arab jual beli itu berasal dari kata al-bai yang berarti tukar menukar atau saling tukar. Nah, secara terminologi jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi pada beralihnya kepemilikan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Di mana transaksi tukar menukar harta yang dilakukan ini secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam beberapa syariat atau syarat-syarat. Nah, tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik dapat disimpulkan bahwa pengertian harta ini adalah menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Nah, menurut beberapa istilah juga pengertian jual beli ini dapat disimpulkan sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling yang satu suka dengan barang ini dan yang satunya juga suka dengan barang yang kita tukarkan atau melalui transaksi tersebut. Nah, untuk secara pengertian jual beli ini yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta uang dengan mengganti sesuatu atas izin syara. Jangan hanya sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan untuk selamanya. Yang demikian itu harus melalui pembayaran yang berupa uang. Contohnya ketika kita membeli barang di warung atau di toko. Nah, kita pasti kalau jika ingin membeli barang atas rasa ingin atau rasa suka kita terhadap barang tersebut, makanya kita beli. Nah, disitulah terjadi transaksi antara si penjual dan si pembeli untuk menukar barang dengan uang dari si pembeli ini atas dasar si pembeli suka dengan barang yang ia beli tersebut. Nah, di situ juga ada kesepakatan antara si penjual juga sama-sama suka dengan barang tersebut. Makanya terjadilah tukar menukar benda dengan cara tersebut. Baiklah, selanjutnya itu hukum jual beli. Nah, jual beli itu adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan Alkitab, Sunnah, juga Qiyas. Nah, dan Nabi SAW itu bersabda dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk memilih selama mereka tidak berpisah. Maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli ini, menerangkan dan mendengar keadaan barang dagangan yang dijual belikan, maka akan diberikan berkah dalam jual beli tersebut. Nah, apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aib dari barang dagangannya ini, maka akan dicabut berkah dari jual beli yang telah dilakukan. Dan para ulama ijma telah menyepakati atas perkara atau bolehnya jual beli ini. Nah, adapun qiyas itu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara yang namanya jual beli, karena ada keperluan satu sama lain. Makanya jual beli ini diperbolehkan. Maka jelaslah hikmah itu menurut diperbolehkannya jual beli untuk sampai kepada tujuan yang dihendaki. Nah, adapun landasan hukum dari yang namanya jual beli ini. Yang pertama itu dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang artinya itu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, dikarenakan terkadang penyakit gila
keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Nah, orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhan itu akan terus berhenti. Dia mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya tersebut. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Terdapat juga dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang membatil atau tidak benar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rukun dan syarat dari jual beli. Yang pertama, rukun jual beli. Nah, dalam melakukan jual beli itu tentunya ada yang namanya rukun yang harus dipenuhi dan sebelum melakukan sebuah aktivitas atau namanya jual beli. Sama halnya dengan rukun iman dan rukun Islam. Pasti kita harus menjaga yang namanya rukun tersebut. Nah, dalam jual beli itu terdapat beberapa rukun juga. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Nah, dalam penjual dan pembeli ini, mereka itu harus berakal. Berakal yang pertama. Yang kedua itu harus balik. Dan sebenarnya tidak harus positif. Yang namanya jual beli itu boleh dari kalangan manapun. Nah, yang kedua itu rukunnya ada ijab kabul. Nah, dalam ijab kabul ini, yang pertama itu tidak boleh bertentangan. Nah ada juga sigat mazid dan tidak harus bertentangan. Yang ketiga, dalam rukun ini yang paling penting adanya barang jasa. Nah, barang jasa ini harus memiliki sifat yang suci dan juga memiliki manfaat dan dimiliki oleh si penjual, bukan barang orang lain yang dijualnya gitu, tanpa adanya namanya jual beli. Nah, dalam hal ini bisa diserahkan atau diketahui keadaannya bagaimana barang tersebut yang akan kita lakukan untuk jual beli tersebut. Nah, yang kedua itu ada syarat dari jual beli. Nah, dalam jual beli juga memiliki syarat, di mana seseorang yang mengetahui praktek jual beli itu wajib memperhatikan yang namanya syarat-syarat sah dari praktek jual beli itu agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat yang telah ditentukan. Nah, adapun syarat-syarat dari jual beli yang pertama itu persyaratannya berkaitan dengan pelaku praktek dari jual beli ini, baik penjual maupun si pembeli, yaitu yang pertama hendaknya kedua belah pihak itu melakukan jual beli dengan ridho dan rasa saling suka sama suka tanpa adanya paksaan dalam jual beli ini. Yang kedua itu si penjual dan si pembeli itu berkompeten dalam melakukan praktek yang namanya jual beli yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualkan belikan. Itu ada yang pertama, objek jual beli itu baik berupa barang, barang jualan atau harganya atau uangnya merupakan barang yang suci dan bukan barang curian sehingga dia bermanfaat, dan juga bukan najis atau barang yang haram sehingga tidak terjadinya yang namanya jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang kedua itu objek dalam jual beli itu merupakan hak milik penuh dari seseorang agar bisa menjual yang bukan seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Yang ketiga, objek jual beli ini dapat diserah terimakan sehingga tidak sah menjual barang yang terbang di darah atau menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari misalnya ada pembelinya. Nah, barang ini hilang dari pembelinya lalu kita menemukannya lalu kita menjualnya, itu tidak boleh. Yang kelima itu ada bentuk-bentuk dari jual beli.
Nah, jual beli memiliki beberapa bentuk, sebagaimana jumhur ulama membaginya itu dari segi sah dan tidak sahnya menjadi dua bentuk. Yang pertama itu jual beli yang sah. Apa sih yang dikatakan jual beli yang sah itu? Nah, ini apabila memenuhi rukun dan syariat yang telah ditentukan sebelumnya, bukan milik orang lain. Contoh jual beli yang sah, yaitu seorang membeli sepeda, segala rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, dan sepeda yang tadi tidak memiliki catatan dan harga sepeda telah disepakati bersama oleh si penjual dan si pembeli, maka jual beli yang seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Nah, yang kedua itu jual beli yang dilarang dalam Islam, atau jual beli yang tidak sah atau batal dia. Nah, dalam Islam itu ada beberapa jenis jual beli haram untuk dilakukan, dan batal hukumnya apabila dilaksanakan. Yang pertama itu barangnya hukumnya itu ada najisnya oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan yang lainnya. Itu tidak layak diperjualbelikan karena jenisnya saja sudah haram. Jenis itu saja sudah tidak diperbolehkan apalagi dalam Islam. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam jual beli yang batal. Yang kedua itu jual beli anak binatang yang masih ada dalam mulut induknya. Contohnya sapi, dia sedang hamil. Nah, itu kita jual kepada orang lain karena kita belum tahu keadaannya nanti bagaimana, apakah dia sehat, apakah mati, masih dalam kandungan. Nah, jual beli tersebut atau jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan atau dikatakan jual beli yang batal atau tidak sah. Nah, selanjutnya itu jual beli dengan muamalah, yaitu jual beli secara menyentuh. Nah, selanjutnya jual beli secara lempar melempar, barangnya dilempar-lempar, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya jual beli dengan muzabana, yaitu menjual barang yang masih basah dengan nilai yang masih kering. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang, baik itu dalam hal tukar menukar barang uang dengan barang atau barang dengan barang, dengan atas rasa suka sama suka dan tanpa paksaan apapun. Nah, nanti kita telah mempelajari apa saja rukun-rukun dan syarat-syarat dari jual beli ini. Karena jual beli ini tidak jauh dari aktivitas kita sehari-hari. Pasti dalam sehari itu kita dapat melakukan yang namanya jual beli, baik kita sebagai penjualnya ataupun sebagai pembelinya. Karena sangat penting sekali mempelajari bagaimana rukun-rukun, syarat-syarat, dan hukum dari jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam jual beli ini juga tidak boleh ada unsur paksaan dari satu pihak untuk membeli barang dagangannya, karena itu tidak dibolehkan. Karena dalam jual beli ini harus secara sukarela dia membeli barang atas kemauan diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Maka jual beli ini sebenarnya kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati, karena banyak ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan, seperti kita menjual bangkai atau menjual babi, karena dalam Islam itu babi ini saja sudah haram. Babi saja sudah tidak dikatakan sebagai harta karena haram jenisnya. Maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam jual beli menurut hukum dan syarat-syarat Islam. Maka dari itu kita sangat perlu sebenarnya mempelajari yang namanya jual beli ini. Tetapi di sini mungkin saya masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan yang namanya jual beli, karena pengetahuan saya yang sedikit dalam jual beli ini. Maka dari itu saya akan mempelajarinya lebih lanjut untuk lebih bisa menjelaskan apa sih sebenarnya jual beli ini dan apa saja sih yang tidak diperbolehkan dalam jual beli, seperti paksaan tadi, karena adalah harus sukarela atau sama suka dengan barang tersebut, maka yang terjadi jual beli karena ada kepentingan dan keperluan dalam
si penjual dengan si pembeli. Mungkin ini saja yang harus saya sampaikan mengenai tentang jual beli, di mana tadi sudah saya jelaskan rukun dan syarat-syaratnya. Untuk kemudian hari, untuk di selanjutnya saya akan lebih menjelaskan apa sih secara detail jual beli ini dan bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya. Mungkin kali ini cukup sampai di sini saja video saya pada kali ini. Mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya hanya terjadi dan keluar dari diri saya sendiri. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.